Halo, selamat datang di video tutorial yang kelima. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi pertemuan kemarin, di mana kita akan melengkapi isi dari menu setting saya. Di sini kita akan nanti bisa mengatur volume. Ini volume musiknya hilang ya. Terus ini yang sound effects juga bisa kita ubah. Kemudian ada toggle untuk full screen, tapi karena ini masih berupa project Unity, efeknya tidak kelihatan. Tapi fungsinya ada. Nah, sekarang kalau kita play, nanti ini nggak ada musiknya, tapi sound effect kita tetap nyala. Jadi kira-kira itu akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Uh, Mari kita mulai. Oke, jadi pertama kita akan ke scene yang main. Kemudian kita kan mau bikin ini. Kalau game over muncul, nanti ada button untuk kembali ke main menunya. Jadi kita gimana? Kita mau um, bikin dulu di sini UI button. Kita letakkan mungkin di bawah. Ini ukurannya kita ganti ya. Mungkin sekitar segitu. Terus kita teksnya kita sesuaikan juga. Kita tulis back atau gimana ya? Kita tulis menu terus font kecil. Nah, terus kita kasih namanya di sini button menu. Terus, nah ini sekarang kan yang di disable terus di enable kan tulisan game overnya. Jadi biar uh, menunya ya tombol menunya ini ikutan muncul kalau game over, kita jadiin aja dia child dari si game over text ya ini. Terus kita lihat, oke ini harusnya berfungsi ya, coba. Ini sekarang berarti game over text di disable. Terus kalau dimainin, oke, itu buttonnya muncul ya dan bisa diklik. Jadi sekarang kita perlu nambahin uh, code buat biar si buttonnya ini berfungsi ya. Jadi kita buka script yang mana misalnya yang mau kita ubah. Script, atau kita bikin script baru aja deh. Kita bikin script. Kita kasih nama apa? Button controller. Terus kita buka di Visual Studio. Oke, jadi seperti biasa ini kita hapus dulu. Terus karena kita mau bikin buttonnya itu bisa ganti scene, kita tambahin di atas ini using Unity Engine dot scene management. Terus ini kita hapus dulu. Nah, kita langsung aja bikin itunya ya, apa? Jadi kita langsung aja bikin public void back to menu misalnya. Terus di sini kita bikin scene manager dot load scene. Terus ingat di build settings kita, main menu itu indeksnya 0, yang main yang game itu indeksnya 1. Jadi kita mau ke scene 0 berarti ya. Jadi load scene kita masukin indeksnya 0. Oke, ini save. Kita kembali ke sini. Ntar dia compiling. Nah, sekarang kita drag aja komponen si script ini sebagai komponen si button controller. Terus di komponen buttonnya ini kita plus terus
Kita drag aja script ini ke dalam slotnya. Terus set button controller functionnya back to menu ya. Back to menu. Sekarang kita tes. Nah, tombolnya keluar, kita klik, terus balik ke main menu. Terus kalau kita klik play, bisa kembali ke gamenya. Oke, karena tombol back to main menunya sudah berfungsi, sekarang kita bisa ke main menunya. Terus kita lengkapin menu yang belum selesai di pertemuan kemarin ya, yang settings. Jadi ini mau kita isi apa aja? Kita mau isi 2 slider buat kontrol volume, lalu satu checkbox atau toggle untuk toggle full screen. Tapi karena ini kita gamenya di dalam Unity, full screen ini tidak fungsinya tidak kelihatan ya, karena ini gamenya masih berupa project di Unity, belum diekspor. Tapi kalau kita diekspor nanti fungsinya berjalan. Oke, jadi kita mau masukin dulu slider. Jadi slider ada di sini. Terus scale-nya kita perbesar misalnya 22. Terus posisinya kita atur ya. Mungkin atau begini aja. Ini kita naikin misalnya sekitar segitu. Terus kalau ini kita play sekarang, harusnya slidernya berfungsi ya, bisa tuh. Terus kita perlu juga teks untuk ngasih tahu itu slider yang mana. Jadi ini kita bikin dulu teksnya, misalnya tulisannya, atau ini sebentar, bikin putih biar kelihatan. Terus ini kita besarin. Bentar. Oke. Kita tulis misalnya sound effects volume. Terus posisinya kita samain nama slidernya tadi ya. Terus ini kita geser. Oke. Nah, ini buat nandain aja. Nah, karena ini dia buat nandain, kita jadiin aja dia jadi child dari slidernya. Terus kita kasih nama slidernya ya, biar nggak lupa slider sound effects. Oke, ini sudah ada satu. Terus kita duplicate aja dia. Terus posisinya kita ubah. Mungkin segitu. Terus kita ganti ini untuk background music. Singkatannya BGM. Teksnya juga jangan lupa diganti. Sound effects. Music. Terus ini udah. Sekarang udah ada 2 slider ya. Terus udah ada teks penjelasannya dia apa. Terus ini dua-duanya bisa kita gerakin slidernya ya. Oke. Kemudian kita mau masukin toggle ya. Jadi right click, UI, toggle. Toggle, terus ini skalanya kita perbesar lagi biar lebih kelihatan. Terus ini di dalam ada teksnya ya, label, dia kasih nama label. Kita ganti aja warnanya biar kelihatan. Ini fontnya agak buram, nanti mungkin kalian bisa otak-atik sendiri ya. Ini cuma buat contoh sebagai fungsi dari toggle-nya aja. Ini kita tempatkan mungkin situ. Ini kita geser sini aja, atau mungkin mepet sebelah sana, atau di tengah aja nggak apa deh. Oke. Terus labelnya kita ganti tulisannya full screen.
Nah, jadi ini toggle full screen. Jadi kalau kita play dia nanti cek apa bisa di checklist ya, bisa dinyalamatiin gitu. Sekarang menu settingsnya kurang lebih udah selesai, tapi kita untuk mengontrol uh, volume sorry ini tulisannya salah ya saya. Harusnya tulisannya BGM volume. Nah, itu dia. Oke. Karena slidernya ini udah ada, terus toggle-nya udah ada. Nah, sekarang untuk ngendaliinnya ini kita perlu ke tempat kita naruh audio source-nya. Ini biar lebih jelas nanti kita tambahin satu lagi di sini. Kita tambahin audio source di kameranya. Kita tambahin aja uh, musik satu lagi. Terus volumenya jangan keras-keras, mungkin segitu. Terus ini play on awake, loop, karena dia background music ya. Oke, jadi sampai situ dulu. Nah, kita sekarang, oke sebentar ini kita disable, mainnya di enable. Kalau kita play harusnya musiknya nyala, terus settingsnya bisa dibuka. Oke, itu udah berfungsi. Sekarang kita kembali ke scene yang main. Ya, jangan lupa di save. Nah, di scene yang ini, kita mau buka dulu window audio mixer. Nah, ini bisa kalian tempatkan di mana yang enak. Saya letakkan di sini aja. Oke, jadi di sini kita audio mixer ini gunanya buat di sini kan ada beberapa audio source ya. Kayak nih ada yang di gunnya player, terus ada yang di mana? Ada yang di kamera buat background musiknya. Nah, ini gunanya audio mixer itu untuk mengelompokkan audio source ini biar mereka nanti bisa dikontrol bareng-bareng volumenya. Terus kayaknya kalau nggak salah ada satu lagi ya. Ada dua lagi. Ada yang di enemy. Sorry, bukan di enemy. Di mana audio? Satu lagi. Yang di game over ya. Nah, ini dia. Game over soundnya ya. Jadi di tab yang audio mixer ini kita mau bikin mixer baru, kasih nama aja audio mixer. Terus udah kita taruh di folder audio ya biar lebih rapi. Terus kemudian kita ke groups. Nah, di sini udah ada grup yang dibikinin, grup master. Ini nanti gini. Jadi kita bikin grup lagi ya. Kita bikin grup baru namanya Sound Effects. Terus kita bikin satu lagi namanya background music. Atau ini dia, jangan di dalamnya sound effects, ini di luarnya. Oke. Jadi background music sama sound effects setara, dua-duanya di luar, tapi dua-duanya di bawahnya yang master. Artinya, kalau kita mau ngendaliin dua-duanya sekaligus, kita tinggal kendaliin volume yang masternya aja, nanti dua-duanya berubah juga. Oke. Jadi sekarang kita klik di sini. Ini nanti ada di inspector ada propertiesnya ya. Kita mau ngontrol volume pakai slider yang kita bikin di menu settings tadi. Jadi ini background music, ini di bagian attenuation ini kita right click. Terus di volume kita right click. Terus kita klik yang ini expose volume of BGM to script. Ini kita klik. Nanti muncul di sini tadi parameternya 0, sekarang 1. Ini dia. Parameternya si volume of background music. Nah, ini kita bisa ganti namanya. Jadi kita ganti jadi volume BGM. Terus sama yang sound effects juga kita gituin, right click, expose, terus rename jadi volume SFX. Oke, jadi dua-duanya nih, tadi nggak berubah dia. Volume SFX. Oke.
sekarang ini nanti dua-duanya bisa diakses dari script. Nah sekarang ini karena kita atur dulu ya. Jadi misalnya sound effect yang gun ini kan sound effect. Jadi dari sini kita klik outputnya ke SFX. Biar nanti dia diatur sama volume yang sound effects. Terus kita ke mana? Ke main kamera. Di sini ada musiknya. Ini kita atur dia ke BGM. Dia outputnya ke BGM. Satu lagi yang di game over, kita outputnya ke SFX. Ya, ini kalau ini udah nih save aja. Tutupin aja. Terus kita kembali ke main menu. Jangan lupa tadi ada satu lagi yang background music yang di main menu. Ini kita jadiin juga ke BGM ya outputnya. Sekarang kita mau karena kita habis bikin audio mixer, kita mau hubungkan audio mixernya ke slider-slider ini ya. Jadi kita buka script yang menu controller. Terus karena kita mau ngatur audio, jadi kita tambahin di atas ya, using Unity Engine .audio. Terus di sini, kita bikin public audio mixer. Kita kasih nama aja AM. Terus kan ini public, nanti tinggal di drag ya dari inspector. Terus kita mau ngatur lewat slider. Jadi kita bikin di sini. Slider itu kan nanti, di sini slider itu kan ada value-nya nih. Ada value-nya dari 0 sampai 1. Dia float ya. Jadi kita bisa bikin di sini public void, misalnya set SFX buat ngeset sound effects. Terus dalam kurungnya kita tulis float. Nah, terus kita masukin di dalamnya am.setFloat. Terus tadi namanya kita bikin yang buat sound effects di sini parameternya volume V kapital ya, volume underscore SFX. Jadi kita tulis harus sama di sini, volume underscore SFX. Terus di sini, ini floatnya kita harus kita kasih nama ya. Kita kasih nama apa misalnya, float ya value gitu. Kita tulis aja value ya. Terus kita copy paste, bikin satu lagi, kita ganti namanya set BGM. Terus di sini ganti namanya volume underscore BGM. Oke, ini kita save. Terus kita ke slidernya ya, sebentar ini compiling. Nah, di slidernya ini kita masukin, atau dua-duanya ya, kita edit aja dua-duanya sekaligus. Plus kita drag si main kameranya ke dalam sini. Terus kita pilih, nah dari masing-masing ini udah beda nanti ya. Ini kita klik si sound effects, pilih yang menu controller, terus set SFX. Terus ya, kemudian yang di BGM juga menu controller, kita set BGM. Oh iya, saya lupa, karena ini kita mau ubah volume audio, di sini lihat angkanya kayak begini ya. Jadi saya udah pernah nyoba sebelumnya. Saya saranin kita set di slidernya ini, value-nya ini kan minimum 0, maksimum 1. Ini kita ganti jadi minimum min 80. Ini kita edit dua-duanya barengan ya. Jadi minimumnya min 80, maksimumnya 20. Jadi kalau 0 tuh posisinya di situ ya. Karena dia defaultnya 0, nih kalau kita geser, kelihatan di situ dia kalau paling dia mentok ke kiri nih, ini value-nya min 80, kalau mentok ke kanan value-nya 20.
Ini defaultnya kita nolin aja. Terus ini harusnya udah bener ya, dua-duanya sama. Ini kita disable, main kita enable, ini save. Terus kita tes. Ini nanti ada musiknya, kita coba tes kita slider BGM slidernya apakah musiknya volumenya berubah. Oh, lupa. Di sini di menu controller belum kita assign si audio mixernya. Jadi jangan lupa audio mixernya drag dulu ke situ. Nah, oke, sekarang kita coba lagi. Mari kita cari salahnya di mana. Ini bener BGM. Tapi kok nggak mau. Sebentar ya. Maaf, ini sudah ketemu masalahnya di mana. Jadi di slidernya ini harusnya kita pilih yang menu controller. Ini kan tadi kita set yang set SFX di sini. Harusnya yang di atas yang dynamic float set SFX-nya. Sama yang BGM juga kita ganti menu controller dynamic float set BGM. Jadi sekarang harusnya berfungsi. Nah itu, musiknya hilang suaranya ya. Ini bisa dikerasin juga. Oke. Terus kita tes ya. Ini sound effect kita matiin, musik kita matiin. Terus kita ke gameplaynya ya. Harusnya ini nggak ada suaranya nih. Nah, tuh nggak ada suaranya. Oke. Sekarang kita mau set yang toggle full screen ya, yang ada di sini. Yang apa? Nih, toggle ini kita mau set agar fungsinya berjalan. Oh iya, sebelum dilanjutkan, tadi saya lupa yang di main ini, sound effect yang kill, yang kalau enemy-nya hancur, itu masih bunyi dia karena tadi lupa sebelum saya ganti. Jadi harusnya ini outputnya juga di set ke sound effects, jadi dia ke pengaruh kalau di settings kita ganti. Sekarang kita kembali ke main menu ya. Jadi untuk yang toggle full screen, kita tidak perlu menambahkan banyak-banyak. Jadi kita ke sini, kita bikin public void set full screen. Terus kita masukin ininya bool. Terus kita kasih nama aja toggle. Nah, di dalam sini kita set apa namanya? Screen full screen sama dengan toggle. Jadi toggle-nya tuh kalau bool itu kan dia bisa true bisa false, tergantung toggle-nya kita cek atau enggak. Kalau dicek kan berarti true. Kalau true jadi nanti full screen-nya true, jadi dia full screen. Terus kalau kita uncheck dia jadi false, full screen-nya jadi false, jadi nggak full screen gitu. Kita save, terus kita ke canvas, kita ini compiling dulu, terus kita ke canvas settings. Nanti tinggal kita set dari si toggle-nya. Ini kita ke settings, kita ke toggle. Nah, di bawah ini kita tambahin, drag ke situ, terus menu controller. Nah, kita pakai yang dynamic bool ya, dynamic bool set full screen. Nah, jadi nanti kalau gamenya di export, ini kita cek uncheck, ini pengaruh full screen, tapi kalau di sini nggak pengaruh harusnya, karena masih berubah aja. Kira-kira itu semua yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video tutorial yang berikutnya.